Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, yang menyaksikan program ini melalui online dimanapun saudara sekalian berada, di tengah kondisi yang ada, di tengah suasana yang mungkin kian mencekam dan meresahkan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah merupakan Allah yang setia. Dia memegang setiap perjanjiannya. Mari kita tetap percaya. Tugas kita satu saat ini, percaya, dan percaya. Tuhan pasti tolong. Mari kita satukan hati di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan berbuat persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu Tuhan itu nyata dimanapun kami berada Tuhan. Kapanpun kami menyaksikan program ini Tuhan, kami merasakan lawatan yang sama. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Setiap kami Tuhan yang saat ini sedang dalam permasalahan. Setiap kami Tuhan yang saat ini sedang dalam sakit penyakit. Engkau Allah yang menolong. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang setia, sahabat dan penolong kami yang ajaib itu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau beserta dengan kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini seutuhnya di dalam tangan-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang bertugas pada hari ini Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, karena tanpa urapan yang daripada-Mu Tuhan, semuanya menjadi sia-sia Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Tuhan Yesus penolong.
setia. Beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, penolong kami, sahabat kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami pegang janji firman-Mu ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya segala pujian kami, segala penyembahan kami, dan segala pengagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa Dialah Allah yang akan selalu menolong kita. Dialah Allah kota benteng kita. Di tengah badai, di tengah topan sekalipun, percaya Tuhan beserta dengan kita. PPKM, percaya pasti Kristus menolong. Amin. Mari kita sama-sama bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Mari tepuk tangan saudara yang ada di rumah. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik
Yesus, kita adalah tempat berlindung yang teguh. Badai boleh ada dan akan tetap ada, tapi kita percaya kita akan menjadi seperti peselancar yang berjalan di atas badai, menikmati setiap gelombang kehidupan yang ada. Musim akan selalu berganti, tapi percaya kasih Tuhan tetap abadi bagi setiap kita. Selalu berganti,
Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan masih mempercayakan hidup bagi setiap kita untuk menjalankan akan setiap rancangannya sesuai seperti yang Dia kehendaki atas panggilannya bagi kita semuanya. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu sungguh amat terbaik bagi kita, dan Tuhan sendiri akan terus mengerjakan rancangannya untuk menyempurnakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan hati kita dalam ibadah online pada saat ini, meyakini Tuhan tetap Immanuel ada beserta kita di tengah-tengah kondisi masa-masa yang sukar ini. Seperti yang Tuhan sudah perbuat dengan ajaibnya di atas umatnya yang tertulis dalam kitab suci yang kudus itu. Bagaimana dalam masa-masa yang sulit itu Tuhan berdiri sebagai pembela, penolong yang senantiasa memampukan setiap umatnya untuk tampil lebih daripada pemenang. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setia anugerah-Mu, buat kekuatan penopangan-Mu yang selalu Engkau limpahkan atas setiap kami. Kalau hari ini kami boleh tetap tegak di dalam iman, sungguh semua karena penopangan-Mu. Topang kami terus, karena sungguh kami tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kekuatan kami hanya datang dari Engkau. Tanduk keselamatan kami ya Tuhan. Berkati ibadah yang sedang kami perbuat ya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah online ini, Kau hadir dan Kau ada di tengah-tengah setiap perhimpunan keluarga demi keluarga. Dan Engkau berkarya, Engkau memberkati, dan Engkau senantiasa menolong setiap umat-Mu semua untuk boleh memahami pesan firman-Mu malam ini, untuk kiranya kami semuanya semakin didapatinya berkenan kepada Engkau. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua sebagaimana kerinduan Dia untuk senantiasa memberkati semua saudara. Karena seluruh kitab suci tertulis tidak lain adalah untuk memberkati kita, untuk membawa kebaikan bagi kita. Seperti yang dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, sungguh berguna, dan tidak lain untuk kebaikan kita semua. Pada ibadah online malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu pesan, jangan mau digagalkan kemenangan kita. Mengapa pesan ini mengingatkan kepada kita semua? Jangan mau digagalkan kemenangan yang kita miliki oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat. Mari kita baca pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat yang kelima. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Ini pernyataan Yonatan kepada ayahnya Saul. Bagaimana Saul tetap berikhtiar ingin membunuh Daud. Dan Yonatan berupaya untuk meredakan cemburu, amarah yang sudah tidak bisa lagi terbendung untuk berusaha membunuh Daud. Dengan istilah lain, Yonatan coba menjelaskan agar Saul ayahnya tidak jatuh di dalam dosa yang tidak berkenan dengan Tuhan. Bagaimana dikatakan Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, yang dimaksudkan adalah Goliat. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar. Ini akan menjadi topik
renungan pesan firman Tuhan pada ibadah online ini, Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacitalah karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Tidak hanya kepada Daud, tapi kepada seluruh orang Israel. Kemenangan ini adalah suatu hal yang luar biasa di tengah-tengah keberadaan kehidupan dari yang lemah, dari keadaan yang tak berdaya, dari keberadaan yang tidak memiliki kemampuan. Tapi Tuhan telah memberikan kesanggupan yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan penyertaannya, kuasanya, pengurapannya, sehingga keberadaan yang lemah boleh tampil menjadi pahlawan. Dalam keberadaan yang tak berdaya, boleh tampil menjadi pemenang. Semua dicatat bukan karena kemampuan keberadaan hidup dari Daud, dari orang Israel, tapi datang dari Tuhan. Demikian pula bukan datang dari diri kita, tapi semua datang dari Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka Paulus pernah berkata dalam Roma 8 ayat 37, satu ayat yang sudah sangat populer bagi setiap kita orang yang percaya. Dalam semuanya itu kita telah ditetapkan menjadi lebih dari seorang pemenang. Nah, keberadaan hidup kita di dalam Tuhan adalah keberadaan hidup yang menjalani hari-hari hidup kita di dalam kemenangan demi kemenangan, seturut seperti yang dijanjikan, yang kita meyakini Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia, yang selalu menyatakan keberadaannya, bahwa sungguh pembelaannya dan pertolongannya nyata atas setiap kita di tengah masa sukar sekalipun, seperti saat-saat ini. Keberadaan kehidupan yang diliputi dengan ketakutan, kecemasan, yang semua menghadapi kehidupan ini dengan pesimis. Apa dan bagaimana untuk mengatasinya? Tapi ketahuilah, di tengah-tengah panggilan Tuhan atas setiap kita, kita dipilih dan kita senantiasa dipimpin Tuhan untuk masuk dalam rencananya. Dan Allah akan tetap terus bekerja sesuai dengan rencananya sampai semuanya selesai. Yang kita tahu ujung semuanya itu, firman Tuhan berkata, Allah akan membuat semua indah pada waktunya. Seperti yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Sebab itulah mari kita mau belajar. Mengapa pesan firman Tuhan datang kepada kita pada ibadah online malam ini. Bahwa dikatakan jangan mau digagalkan kemenangan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan, lewat kebangkitannya yang sudah mengalahkan maut itu. Maka kita sedang berjalan dalam kemenangannya. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, bersyukur kepada Allah yang selalu membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Allah menghantar, memimpin kita untuk masuk dalam rencananya. Tidak peduli kesulitan, tidak peduli masa sukar, apapun besarnya, bagaikan gelombang ombak yang besar. Allah mampu untuk menentukan semuanya itu, dan untuk kita berjalan dalam kemenangannya. Maka tidak heran di tengah-tengah murid-muridnya sedang diliputi dengan ketakutan yang luar biasa, melihat gelombang ombak yang begitu ganas, yang begitu besar menghantam perahu kehidupan murid-muridnya. Dengan segala kemampuan intelektualnya, dengan segala kemampuan SDM-nya, yang mungkin sudah dikatakan mereka bukan amatiran, tapi mungkin mereka sudah profesional di dalam keberadaan soal masalah,
kehidupan menghadapi ombak gelombang, karena memang profesi mereka sudah setiap hari senantiasa diperhadapkan kepada situasi yang seperti itu. Tapi kali-kali tertentu ada kekuatan yang melampaui kekuatan intelek manusia. Ada kekuatan yang melampaui kemampuan SDM manusia. Sebesar apapun keberadaannya, mungkin sudah dikatakan pakarnya, atau mungkin disebut profesional sudah. Tetapi pada saat tertentu dibuat tidak berdaya. Di tengah-tengah seperti itu, bagaimana keberadaan Tuhan? Apakah Tuhan hanya tinggal diam? Kitab suci berkata, dia melihat betapa payahnya murid-muridnya mendayung perahu itu. Tak kala Yesus berdoa di atas gunung yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5. Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, jangan takut, tenanglah, ini aku. Dengan lain kata, kamu terbatas, kamu tidak bisa mengatasi ini, tapi aku bisa. Sebab itu jangan takut, tenang, aku peduli dengan kamu. Aku senantiasa mau mengerti dengan kondisi keadaanmu. Dan aku siap untuk menjadi pembela dan penolong. Dan firman Tuhan mengisahkan apa yang ditakutkan, apa yang dicemasi, semua itu sungguh dapat terlampaui. Karena Tuhan yang setia itu senantiasa ada bersama dengan murid-muridnya. Yang tidak lain menghendaki rancangan Allah yang sudah dirancangkan atas panggilannya pada murid-muridnya. Tidak akan dapat digagalkan dengan segala kondisi keadaan apapun. Sebab Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan Allah menjanjikan kepada kita semua untuk kita tetap terus berkemenangan. Dan inilah komitmen Allah. Dan kita bersyukur Allah senantiasa selalu ada berdiri sebagai pembela dan penolong bagi kita. Sekali lagi, mengapa perlu kita pikirkan bersama? Jangan mau kita dalam kemenangan yang ada digagalkan. Jangan mau, saudaraku, dikatakan dalam tema renungan kita ini, digagalkan kemenangan kita yang kita sudah peroleh. Mengapa? Kita mau perhatikan, jangan sampai pada akhirnya kita yang sudah berkemenangan digagalkan oleh karena banyak faktor yang tidak kita pernah pikirkan. Firman Tuhan menerangi hati kita semua dalam ibadah online pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, jangan dihinggapi dengan virus prasangka buruk. Jangan dihinggapi virus prasangka buruk. Ada banyak Tuhan kadang-kala mengizinkan terjadi itu. Dan di dalam Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, kita perlu memahami di balik itu ada virus-virus yang bisa menunggangi. Untuk membawa keberadaan kita bisa menjadi tawar hati, bisa menjadi kecewa. Karena virus itu mendatangkan praduga, prasangka yang buruk tentang Allah. Di mana kita tahu Allah adalah Allah yang baik. Dalam kondisi Allah yang baik itu, dia tidak berubah-ubah. Sekali dia tetap baik, dia baik sampai selama-lamanya. Dan dikatakan dia tidak pernah berubah. Yang dikatakan dalam pernyataan suratnya dalam kitab Yakobus, dikatakan di sana setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas Bapa pohon segala terang yang selalu senantiasa melimpahkan kebaikan yang padanya tidak pernah akan ada perubahan. Nah, di tengah-tengah seperti ini kita perlu waspada. Karena di balik apa yang sedang kita terjadi, ada unsur kesengajaan yang Tuhan perbuat. Pada waktu Yesus mendengar berita Lazarus sakit, dikatakan kitab suci, Yesus sangat mengasihi Lazarus, Marta dan Maria. Tetapi apa yang terjadi?
Tak kala Yesus mendengar Lazarus dalam kondisi lagi sakit, penyakitnya kritis, diambang kematian dan pada akhirnya mengalami kematian. Begitu berat penyakit yang dialami Lazarus yang tidak bisa disembuhkan dan kekuatan medis dan kekuatan tabib yang ada pada waktu itu. Tapi kitab suci berkata, Yesus menunda 2 hari lagi dan tindakan itu dia perbuat dengan sengaja. Kata sengaja itu, saudaraku, bukan sesuatu yang tidak diketahui, tapi sudah diketahui. Dan tindakan itu, saudaraku, harus kita pahami, kita selami siapa Allah yang kita sembah itu, sehingga kita tidak dihinggapi dengan virus yang selalu berprasangka buruk. Kalau seseorang sudah terhinggapi virus prasangka buruk, dia akan kecewa, dia akan tawar hati, pada akhirnya dia mulai undur dari iman. Dan pada saat itulah kemenangan yang Tuhan sudah janjikan terlepas dari kehidupan kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang kalah. Tentu ini bukan kehendak Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan datang yang dikatakan dalam kitab Mazmur, bahwa firman Tuhan itu pelita, suluh dan terang bagi jalan-jalan kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini, jikalau ada mungkin perasaan, prasangka yang buruk, ketahuilah Allah yang sudah memanggil kita, dia berkorban. Dia rela firman menjadi manusia. Suatu pengorbanan yang tak bisa dinilai oleh apapun dengan apa yang ada. Terlebih-lebih Yesus yang mengasihi kita, dia sudah rela mati tersalib ganti kita. Yang seharusnya kita yang terkutuk, tapi dia sudah bersedia menjadi terkutuk atas kita semua. Agar kita tidak lagi menjadi orang yang terkutuk, tapi kita memperoleh kasih karunia. Dan ini fakta keberadaan kasih Tuhan. Yang tidak mungkin kasih Tuhan yang begitu besar, yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, yang tak terukur, tinggi dalam lebar panjangnya, akan kasih Allah itu. Dia merancangkan rancangan-rancangan yang tidak baik. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 10 kalau tidak salah dikatakan, kasih tidak pernah berbuat kejahatan. Tetapi dikala Tuhan sedang mengizinkan persoalan datang, dikala mungkin saat ini kita dihadapkan pada pandemi virus corona yang semakin melebar dengan varian yang sangat lebih parah dari awal-awalnya itu, yang mungkin menghantam kita, menghantam perekonomian kita, menghantam jiwa kita yang diliputi dengan ketakutan, yang selalu diliputi dengan kecemasan. Dan di tengah-tengah seperti itu, seolah-olah di mana kenyataan Tuhan? Di mana keberadaan Tuhan? Mungkin kita sudah berdoa, dan saya percaya saudara berdoa, saya berdoa, tetapi kemana doa itu? Kok tidak ada sesuatu yang real, yang nyata? Sehingga kerap kali dalam kondisi seperti ini, rawan kita untuk terjangkit virus prasangka buruk tentang siapa Allah itu. Dalam kitab Mazmur pasal 31, saya akan bacakan ayat yang ke-23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Daud yang pernah mengalami kemenangan yang begitu besar, yang Tuhan nyatakan saat dia menghadapi Goliat, yang tidak ada kekuatan dalam diri manusia yang bisa mengalahkan Goliat dengan keberadaan yang sangat lemah Daud. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan yang luar biasa,
mampu mengalahkan Goliat itu. Hari-hari masa-masa yang lampau, saya percaya kita semua pernah mengalami terobosan-terobosan karya, perbuatan dahsyatnya Roh Kudus atas setiap kita. Bagaimana kita mengalami mujizat, bagaimana kita mengalami pertolongan ajaib, bagaimana doa-doa kita dijawab oleh Allah. Hal-hal yang kelihatannya mustahil, Allah telah nyatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Tuhan ingin juga menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah sendiri. Dan saudara mungkin mengatakan luar biasa, dia Bapa yang baik. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan terjadi suasana kondisi bukan semakin baik, semakin buruk, seperti yang dialami oleh keluarga Lazarus. Seperti itu juga yang dialami oleh Daud. Daud kerap kali berseru, tapi seolah-olah seruan doanya itu tidak ada jawaban. Kondisi keadaannya semakin parah. Kita tahu bagaimana keberadaan Daud. Sampai dia dalam kondisi yang sangat terjepit. Sampai dia mengambil posisi pura-pura gila hanya untuk menyelamatkan dirinya. Dan di tengah-tengah seperti itu, ada satu pertanyaan, di mana Allah itu? Tapi satu hal saudaraku, Allah adalah Allah yang tetap peduli, yang tetap mengontrol, yang tetap mengawasi. Seperti Yesus melihat betapa beratnya murid-muridnya mendayung perahu pada waktu menghadapi angin sakal itu. Saya percaya tetap mata Tuhan mengawasi dan mengontrol keberadaan apa yang sedang terjadi atas umatnya, yang dikasihinya, yang telah dipilihnya, yang kepadanya Tuhan sudah berkenan untuk menyatakan keberadaannya bagi kita semuanya. Di tengah-tengah seperti ini kita perlu menjaga, jangan sampai kita terjangkit virus prasangka yang buruk. Dikisahkan di dalam kitab Ulangan 32 ayat 11, laksana Raja Wali yang menggoyang gancengkan segala sarangnya, dan diangkatnya seekor topangnya, diawasinya dan dikontrolnya. Saat Allah izinkan semua terjadi, iblis kadang-kadang menunggangi. Itu pentingnya untuk kita selalu mengontrol diri dengan terang firman Tuhan, agar virus prasangka yang buruk tentang Allah itu tidak terjadi. Maka saya akan bacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Dikatakan demikian, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang tandus, di tengah-tengah kondisi auman, suara gentaran padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya seperti atau sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, memberikan kepada mereka masing-masing malaikat penjaga, tetapi Israel tidak diberikannya malaikat penjaga, karena Israel adalah bagian Tuhan umatnya secara pribadi. Lewat firman Tuhan pada malam ini, dalam ibadah online, dikala kita sedang menghadapi kondisi keadaan yang semakin jauh dari pengharapan, dihadapkan pada kondisi yang semakin gelap, semakin tidak lagi ada pengharapan di dalamnya. Di tengah-tengah kita dihadapkan seperti ini, seperti anak Raja Wali yang dirusak seolah-olah kemana kebaikan dari sang induk itu, dan dilepaskannya, tapi dikatakan diawasinya, dikontrolnya,
Karena begitu berharga anak itu di dalam pandangan induknya yang dikatakan seperti biji matanya. Demikian Allah memandang kita sebagaimana dikatakan kita ini menjadi biji matanya. Di dalam segala hal dikatakan Roma 8 ayat 28 yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Sekarang aku tahu, kata Paulus, Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya sesuai dengan rancangannya yang rancangkan bagi kita semuanya. Mungkin hari ini ada sebagian berkata, percuma aku percaya, percuma aku berdoa, Tuhan juga tidak pernah memberikan pertolongan. Keadaanku bukan semakin baik, keadaanku semakin buruk. Itu bukan hanya terjadi dan dialami oleh kita, tapi banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami yang sama. Tapi pada akhirnya apa yang dikatakan sang pemazmur, aku menyangka dalam kebingunganku bahwa Allah telah meninggalkan aku, tapi sesungguhnya Tuhan mendengarkan permohonanku dan Tuhan menolong aku. Pada akhirnya Dia tidak tinggal diam. Pada akhirnya Dia akan menyatakan siapa Dia, dan kita akan tetap selalu tampil sebagai pemenang seturut seperti yang Dia janjikan. Bagian yang kedua, saudaraku, di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang lagi sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, firman Tuhan berkata, jangan mau digagalkan kemenangan kita. Maka bagian yang kedua, saudaraku, awas, ada racun di tengah-tengah manisnya dunia ini. Keberadaan mungkin terpaan angin yang besar tidak membuat kita goyah. Tapi pada kalanya kadang-kadang angin sepoi-sepoi membuat pegangan kita longgar. Kita mulai tertidur dan pada akhirnya kewaspadaan kita mulai longgar. Dan disitulah pada akhirnya kemenangan kita digagalkan. Kita tahu bagaimana kisah waktu Yosua merobohkan tembok Yeriko. Itu satu hal yang begitu sangat luar biasa. Dan itu terjadi karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dikala umatnya yang dipimpin oleh Yosua taat, bersedia berada dalam kepemimpinan Tuhan yang walaupun waktu itu tidak masuk akal, tapi mereka mentaatinya karena firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan terbukti bagaimana Yeriko runtuh. Dan semua itu seturut yang difirmankan menjadi kenyataan. Yosua bersama dengan orang Israel yang lainnya tampil lebih daripada seorang pemenang. Luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Yosua, kepada bangsa Israel, untuk hati-hati. Jangan sampai kemenangan yang ada itu hancur oleh karena ada sesuatu yang tidak diwaspadainya, yaitu ada racun di tengah-tengah manisnya dunia ini. Di sana ada begitu banyak yang menawan, dikatakan ada pakaian siniar. Di sana ada begitu banyak perak dan emas yang Tuhan inginkan semua harus dimusnahkan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan dalam kitab suci, yang seharusnya mereka berjalan kemenangan, akan dikatakan dia melihat betapa manisnya, betapa indahnya jubah siniar itu. Dan dia lihat betapa berkilauan mungkin keberadaan perak dan emas itu. Lalu diambilnya dan disembunyikannya. Tidak mengerti bahwa itu telah menjadi racun yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Yang seharusnya akan berjalan terus dalam kemenangannya, seturut yang dijanjikan oleh Allah kepada Yosua. Tentunya tidak hanya pada Yosua, tapi kepada seluruh orang Israel, bahwa senantiasa perjalanannya akan mengalami pembelaan dari Tuhan. Tidak peduli sebesar apapun musuh, tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang ada, Tuhan yang lebih besar dan maha besar itu ada menyertainya, menjadikan orang Israel tampil menjadi lebih dari seorang pemenang. Begitu pula kepada kita. Apa sih persoalan yang perlu dihadapi oleh Allah? Tidak ada satupun yang bisa
mengalahkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan adalah satu pribadi yang punya kuasa dan kesanggupan untuk mengalahkan semuanya. Tetapi di tengah-tengah itu ada godaan yang bisa membuat hati kita mulai terpikat, mulai tertarik, dan tidak mengerti itu semua. Ada racun-racun yang bisa menggagalkan, yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kalah, yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-17-18. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ada jebakan-jebakan, ada racun-racun yang tidak disadarinya. Maka seperti pula dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 20 ayat yang ke-12 sampai 14. Sesungguhnya kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Dan ini akhirnya apa yang kelihatannya sedap, manis, berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Bagaikan bisa ular tedung, ada racun. Dan inilah pesan Tuhan kepada kita semuanya. Jangan kita mau digagalkan kemenangan kita oleh segala tipu daya manisnya dunia ini, yang di dalamnya ada banyak hal yang menarik, yang kita pandang sedap, tetapi di sana semua ada racun-racunnya. Atau ibaratnya bagaikan ada banyak ranjau-ranjau yang setiap waktu akan membuat keberadaan kita dihancurkan oleh ledakan-ledakan ranjau-ranjau itu. Pesan firman Tuhan datang kepada kita, saudaraku. Ayo, kita tidak mau ditipu. Kita tidak mau dihancurkan kemenangan yang sudah terjadi dengan manisnya dunia ini. Kita mau belajar apa yang Tuhan siapkan bagi kita jauh lebih baik dan jauh lebih memiliki sifat yang menetap bagi kita, dan jauh lebih sempurna apa yang ada di dalam dunia ini. Saya akan bacakan ayat yang terakhir dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ketiga ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kita perlu untuk menggembalakan diri kita. Kita perlu menggembalakan keluarga kita. Sebagaimana seorang kepada keluarga, imam bagi keluarganya. Kita perlu untuk digembalakan oleh seorang yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi tudung bagi saudara, yang disebut sebagai gembala jemaat, di mana Tuhan akan melengkapi keberadaan gembala-gembala yang telah ditetapkan sesuai dengan hatinya, akan mengembalakan dengan pengertian dan pengetahuan. Kita perlu minta kepada Tuhan sebagai seorang yang menggembalakan diri kita sendiri. Tuhan, berikan aku setiap waktu pengertian. Berikan kepada aku selalu pengetahuan. Tentunya tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita perlu belajar. Kita perlu baca. Lewat kita belajar, kita baca roh hikmat dan roh pewahyuan daripada Tuhan yang memberikan pengertian itu akan membuka setiap mata kita menjadi terang, sehingga kita dapat melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa besarnya kekayaan yang Kristus sudah siapkan dalam kuasa kebangkitannya. Seperti yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita perlu untuk senantiasa belajar dari firman Tuhan.
bercermin dari firman Tuhan. Dan saat kita belajar dan bercermin firman Tuhan, kita dilengkapi dengan pengertian dan pengetahuan, kita tidak akan dapat digagalkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh prasangka yang buruk tentang semua yang Allah izinkan terjadi, justru semuanya itu membawa kebaikan bagi kita. Sehingga kita jalani semua dengan sukacita, dengan penuh limpah ucapan syukur, tanpa persungutan yang pada akhirnya tidak berkenan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak akan lagi terkecoh dengan segala manisnya dunia yang di dalamnya pada akhirnya akan berubah menjadi racun dan membinasakan kita semuanya. Firman Tuhan datang kepada kita, tetaplah tampil sebagai pemenang di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah godaan dengan manisnya dunia yang menawarkan kepada kita semua dengan segala keelokannya, kemanisannya, yang Yesus pernah juga ditawarkan oleh sang pendusta itu, oleh sang si ular tua itu. Tapi Yesus berkata, "Nyala engkau dari hadapanku." Tak kala Yesus ditawarkan dengan segala kekayaan dan kemuliaan dunia, Yesus berkata, hanya kepada Allah saja kita menyembah. Penyembahan di sini bicara penundukan diri, ketaatan, di mana kita mempersembahkan hati kita untuk kita mendedikasikan hidup satu dengan firman-Nya. Maka kita akan melihat hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang senantiasa dalam kemenangan. Dalam Mazmur pasal 20 yang ke-7, Mazmur 20 ayat ke-7 berkata, "Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan gilang gemilang kepada orang yang diurapinya." Kalau kita berjalan terus dengan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pengurapan Tuhan senantiasa ada pada setiap kita, dan Tuhan memberikan kemenangan secara gilang gemilang. Dan saudara, kehidupan orang-orang yang menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa ajaibnya Dia yang begitu besar mengasihi kita. Mari kita tunduk hati, kita berdoa. Bapa, dengan sangat terbatas hamba telah sampaikan firman-Mu. Dengan waktu yang terbatas kami telah mendengar firman-Mu. Tapi Engkau Allah yang tak terbatas itu, Kau mampu menerjemahkan tak kala umat-Mu, kawanan domba-domba-Mu, mendengar firman Allah ini, yang lemah dibangkitkan Tuhan, yang sudah putus asa diberikan kekuatan untuk kembali hidup dalam sukacita pengharapan di dalam Engkau. Jikalau ada sudah mulai tangan yang letih lesu, lutut yang goyah, Tuhan teguhkan, Tuhan berikan kembali roh yang bergairah, roh yang menyala-nyala. Jikalau ada begitu banyak mesbah demi mesbah yang sudah mulai padam, kiranya semua kembali ada kehidupan mesbah yang selalu tetap menyala di hadapan Engkau. Di tengah-tengah rasa kecewa, tawar hati, keraguan-raguan, bahkan ada cenderung untuk tidak lagi mempercayai Engkau karena ada prasangka-prasangka yang buruk. Firman-Mu datang ya Tuhan, menerangi setiap kami semuanya, sehingga kami semua tetap meyakini Allah yang baik itu sedang merancangkan rancangan yang baik di tengah-tengah keberadaan yang Kau izinkan terjadi. Yang kami tahu Engkau setia Immanuel itu ada bersama dengan kami. Di tengah-tengah manisnya dunia yang menawarkan semuanya, Tuhan, kami tidak akan terpikat pada semua itu tipuan. Semua itu akan berubah menjadi bisa ular tedung yang kelihatannya manis, sedap di langit-langit kami, yang mantap yang kami rasakan, tapi tidaklah kami tahu di dalam perut kami telah berubah menjadi bisa ular tedung yang mematikan. Tuhan tolong supaya tidak ada seorang pun yang terpengaruh seperti Akan, yang pada akhirnya kemenangan yang dijanjikan itu gagal karena kurangnya pemahaman dan pengertian, karena kurangnya untuk melihat bahayanya segala racun-racun dunia yang dunia tawarkan. Tolong kami semua, kembangkan sayap-Mu, naungi umat-Mu, kawanan domba-domba-Mu, milik kesayangan-Mu, yang dikatakan Tuhan yang akan menjadi penjaga keberadaan kami ya Tuhan. Seperti Engkau mengontrol dan mengawasi kami bagaikan biji mata-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan dalam kemenangan-Mu, berjalan terus dalam kuasa-Mu,
Berjalan terus Tuhan dalam sukacitamu. Terus berjalan, karena aku tahu Allah yang kusembah dalam Kristus Yesus Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Tolong umatmu, pimpin umatmu, berkati umatmu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang demikian, kami menjadi kesaksian bagaimana Allahku tetap eksis. Seperti yang dahulu Engkau nyata, hari ini Engkau tetap nyata, dan hari akan datang Engkau tetap nyata. Bagimulah segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah kami semua, tolonglah kami semuanya. Di dalam ibadah online ini, di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, hamba melepaskan berkat Allah. Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan melimpahi engkau dengan penuh damai sejahtera. Turun ini berkat, kata semua saudara, mulai saat ini sampai Maranatha ini. Berkat turun ke atas semua saudara, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.